Halo semuanya, perkenalkan saya Dionysius dengan NIM 03031182025004. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai apron conveyor. Nah, dalam industri, bahan-bahan yang dipakai itu kadang merupakan bahan yang berat maupun yang berbahaya bagi manusia, sehingga diperlukan bantuan untuk memindahkan atau mentransport bahan-bahan tersebut. Ada berbagai jenis transportasi bahan dalam industri, salah satunya adalah transportasi bahan padat. Alat yang paling sering digunakan dalam transportasi bahan padat adalah conveyor. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai apron conveyor, pertama-tama kita perlu tahu dulu apa itu apron conveyor. Jadi, apron conveyor merupakan salah satu jenis chain conveyor yang tersusun dari pelat-pelat apron yang dihubungkan dengan engsel pada bagian bawahnya, sehingga permukaan angkutnya membentuk sebuah loop. Apron conveyor sendiri fungsinya adalah untuk memindahkan berbagai macam material padat yang bersuhu tinggi, berat, tajam, bahkan yang abrasif, dan sangat cocok untuk material bulk secara horizontal maupun dengan sudut inklinasi. Apron conveyor tidak disarankan untuk digunakan pada industri makanan karena adanya resiko kontaminasi oleh permukaan pelatnya. Apron conveyor masih terbagi ke beberapa jenis. Di sini saya mengklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama itu berdasarkan conveyornya, ada flat or spaced apron, lalu ada corrugated apron, dan berdasarkan pants atau pelatnya dia ada 4 style, ada style A1, deep pen style, dan piano hinge style. Lalu berdasarkan roller, dia ada 2. Yang pertama itu ada outboard roller apron yang ada di gambar A, dan inboard roller apron pada gambar B. Berikutnya adalah prinsip kerja dari apron conveyor. Nah, prinsip kerjanya ini melibatkan penggunaan penggerak rantai ganda di mana plat baja dibaut dan saling tumpang tindih dan dihubungkan satu sama lain untuk membentuk sabuk atau rantai yang tertutup dan menjadi permukaan yang bergerak yang menopang dan mengangkut material. Untuk pergerakannya, apron conveyor ini kalau dilihat mirip seperti track pada tank yang membentuk sebuah loop ya, atau continuous track. Berikutnya kita beralih ke dasar pertimbangan pemilihan alat. Di sini ada 5. Yang pertama itu perubahan ketinggian pada operasi, karakteristik dan sifat material yang diangkut, kecepatan transportasi, lalu kemudahan maintenance, dan terakhir kapasitas dan durabilitasnya. Dalam merancang apron conveyor sendiri, itu perlu diperhatikan beberapa faktor. Yang pertama itu ada gaya traksi maksimum, ada pitch atau jarak bagi rantai, berikutnya ada tegangan pada shaft dan bearing, lalu kapasitas motor yang dibutuhkan. Selanjutnya kita ke rumus-rumusnya. Yang pertama itu ada gaya traksi maksimum, di mana P sama dengan T dibagi 2 dB, dengan keterangan P adalah stres pada shaft, dan D sebagai diameter, lalu B sebagai width atau lebar. Lalu ada rumusnya lagi, yaitu T sama dengan R sama dengan F1 plus F2 plus F3. F1 ini mewakili gaya yang dibutuhkan untuk memindahkan material, F2 adalah gaya yang diperlukan untuk menggerakkan bagian dari conveyor, lalu F3 ini adalah gaya yang diperlukan untuk melewati perbedaan ketinggian. Di sini F1, F2, dan F3 itu memiliki rumusnya masing-masing, di mana F1 dengan rumus Fg dikali Qm dikali Lm, dengan Fg adalah friction coefficient, dan Qm adalah berat dari material persatuan panjang, lalu Lm adalah jarak horizontal material yang ditransport. F2 memiliki rumus Fg dikali Qs dikali Ls, dengan Fg adalah friction coefficient, lalu Qs adalah berat dari bagian yang bergerak pada conveyor, lalu Ls adalah jarak horizontal pergerakan conveyor. Selanjutnya, yaitu F3 sama dengan plus minus Qm dikali H, di mana H adalah perbedaan ketinggian, dan Qm adalah berat dari material persatuan panjang. Kapasitas motor yang dibutuhkan yaitu Nm sama dengan N per lambda, di mana Nm adalah kapasitas motor yang diperlukan, N adalah horsepower shaft yang dibutuhkan, dan lambda adalah efisiensi dari transmisi. Lambda ini sudah ada ketentuannya, di mana AC variable speed motor lambdanya adalah 0,65 dan DC variable speed motor lambdanya adalah 0,8. Rumus berikutnya adalah kapasitas teoritis, di mana Q sama dengan Z max dikali G, dengan Z max sama dengan Z dikali K aksen. Lalu kecepatan conveyor adalah V sama dengan Z max dikali A dibagi dengan 3600. Baik, selanjutnya kita beralih ke contoh perhitungan. Di sini kita disuruh menghitung kapasitas teoritis apron conveyor dan kecepatannya. Di sini juga kita diberikan beberapa data, yaitu diameter casting sebesar 600 mm,
dengan tinggi 250 mm dan juga piece weight atau G sebesar 180 kg. Kapasitas conveyornya sebesar 300 piece per hour dan juga K-aksen sama dengan 2. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita pertama perlu mengidentifikasi dulu berapa nilai dari Zmax. Dengan rumus Zmax sama dengan Z dikali K-aksen. Maka Zmax sama dengan 300 piece per hour dikali dengan 2 dan dihasilkan 600 piece per hour. Berikutnya kita menghitung kapasitas teoritis dengan rumus Q sama dengan Zmax dikali G. Nah, artinya Q sama dengan 600 piece per hour dikali dengan 180 kg. Dihasilkan 108.000 kg per hour. Kita ubah ke ton dengan artinya dibagi 1000 dan menghasilkan 108 ton per hour. Nah, untuk menghitung kecepatan conveyor, kita gunakan V sama dengan Zmax dikali A per 3600 detik. Dengan A adalah minimum load spacing. Nah, untuk menghitung A, kita bisa gunakan 0,6 meter ditambah 0,3 meter. Menghasilkan 0,9 meter. Lalu V, kita masukkan semuanya dengan 600 pieces per hour dikali 0,9 meter dibagi 3600 detik menghasilkan 0,15 meter per sekon.